Wajah tua Yuan Gaohan menjadi sedikit merah dan dia berkata dengan marah, apa yang diketahui seorang anak kecil? Dia mengangkat kepalanya dan melihat ketiga bintang besar di kejauhan. Pandangannya perlahan terfokus dan dia berkata, hampir sampai, bersiaplah, Li Yunxiao juga menoleh. Tiga bintang Sealed Wolf, Husband Jade, dan Big Hound tiba-tiba menjadi lebih terang dari biasanya. Kekuatan bintang kuning redup menjadi semakin terang seperti nyala lilin. Dari sudut pandang mereka, dua bintang Sealed Wolf dan Husband Jade benar-benar tersembunyi di balik Big Hound. Ketiga bintang itu menyatu menjadi satu garis dan sepertinya mengandung semacam hukum. Medan, energi yang kuat menyebar dan cahaya bintang yang pekat menyelimuti sekeliling. Segera setelah itu, seberkas cahaya bintang keluar dari bintang Sealed Wolf yang terjauh. Itu menghubungkan suami Jade dan Big Hound dan membentuk garis lurus. Sasarannya tepatnya adalah reruntuhan tempat Li Yunxiao berdiri, menggunakan bintang-bintang di langit, puncak alam semesta, untuk memasang segel waktu semacam ini. Keberadaan macam apa itu? Bahkan Li Yunxiao merasa ingin melihat ke atas saat ini. Seolah-olah dia berada di puncak Dao Bela Diri, puncak Jiutian. Dia melihat pintu berkedip-kedip yang perlahan terbuka untuknya. Sinar cahaya bintang yang kuat melintasi bidang bintang dan datang. Tampaknya melewati lapisan ruang dan waktu. Itu mewakili kekuatan besar alam semesta dan puncak dunia. Di bawah guncangan kuat dari sinar cahaya bintang ini, Li Yunxiao dan Yuan Gaohan merasa bahwa mereka sangat tidak berarti. Mereka bagaikan lalat capung di dunia, sebutir biji-bijian di lautan luas. Di bawah sinar cahaya bintang ini, kedua sosok itu menjadi terpesona. Bayangan miring mereka menjadi sangat panjang dan terpantul pada reruntuhan yang tak terbatas. Seolah-olah malam tanpa akhir telah sepenuhnya menyatu dengan bayangan tipis mereka. Gemuruh, ketika sinar cahaya bintang hendak mendarat di tanah sunyi kuno, sepertinya dihalangi oleh semacam kekuatan. Itu meledak di kehampaan dan berkembang. Malam yang gelap menjadi seterang siang hari dan mata terasa perih. Pada saat ini, mata Li Yunxiao langsung berubah menjadi bulan darah sabit dan mendistorsi kekuatan cahaya bintang yang kuat untuk mengurangi dampaknya pada tubuhnya. Adapun Yuan Gaohan, dia tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dia mengembangkan seni penyempurnaan jiwa cahaya bintang. Di bawah sirkulasi seni dewa, kekuatan cahaya bintang bagaikan sungai yang mengalir ke lautan, memperkaya tubuh transformasinya. Sangat nyaman. Li Yunxiao bisa merasakan kegembiraan Yuan Gaohan. Dia sedikit mengernyit saat teknik pemurnian jiwa cahaya bintang melintas di benaknya. Jiwa manusia itu murni tanpa kotoran. Itulah kebenarannya. Selamat dari musibah adalah salah satunya. Langit diberkati dengan matahari, bulan, dan bintang. Perasaan aneh muncul di tubuhnya. Seolah-olah cahaya bintang yang turun bukan lagi cedera, melainkan obat kuat. Tubuhnya melonjak nafsu rindu untuk menyerap makanan lezat itu. Saat ini, mata Li Yunxiao kembali normal. Cahaya bintang menyinari tubuhnya. Dia menutup matanya dan membiarkan tubuhnya merasakan kekuatan ini. Kekuatan cahaya bintang meresap ke dalam tubuhnya melalui kulit, daging, dan meridiannya. Tak disangka hal itu membuat jiwanya terasa tenang dan damai, cukup menyenangkan. Genryo juga membuka matanya. Dia melihat cahaya bintang yang turun dengan kaget dan tidak percaya. Dia sangat bahagia. Dia berkata pada dirinya sendiri, teknik yang luar biasa, Gu Feiyang, kamu terlalu beruntung. Semua hal baik di alam surga seni bela diri telah diambil olehmu. Teknik pemurnian jiwa cahaya bintang ini sebanding dengan seni evolusi ilahi agung Anda. Li Yunxiao juga sangat gembira. Meskipun keduanya adalah teknik pemurnian jiwa, seni evolusi agung ilahi meningkatkan dan memulihkan kekuatan jiwa melalui pengembangan diri, yang setara dengan metode penanaman mental energi internal. Itu juga bisa digunakan selama serangan jiwa. Namun teknik pemurnian jiwa cahaya bintang menyerap kekuatan eksternal untuk menambah kekuatan jiwa. Itu adalah prinsip yang sama seperti seorang pejuang yang menyerap batu yuan. Di antara metode pengembangan jiwa, apakah melalui pengembangan diri atau dengan meminjam kekuatan luar, itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa penyulingan langka dan dihormati.
dengan metode yang dapat menyerap cahaya bintang untuk mengisi kembali kekuatan jiwa. Aku tidak perlu meminum ramuan pemelihara jiwa lagi. Li Yunxiao bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya penuh kegembiraan. Yuan Gaohan yang berada di samping Li Yunxiao tiba-tiba merasakan jantungnya tersentak. Dia pulih dari kesenangannya dan menatap Li Yunxiao dengan kaget. Dia menemukan bahwa Li Yunxiao sebenarnya melahap cahaya bintang seperti dia. Gelombang besar melonjak dalam hatinya ketika dia tanpa sadar berteriak, Kamu, bagaimana kamu mempelajarinya begitu cepat?" Li Yunxiao mendengus dengan tatapan menghina. Dia berkata, "Cepat, biasa saja, biasa saja." Yuan Gaohan langsung menjadi gila. Dia sangat gelisah sehingga dia ingin membunuh seseorang. Matanya hampir menyemburkan api. Dia berteriak, "Biasa saja! Tahukah kamu berapa lama waktu yang aku perlukan untuk menyerap kekuatan cahaya bintang setelah aku mempelajari teknik ini?" Li Yunxiao mengangkat bahunya dan merentangkan tangannya sambil tersenyum. Yuan Gaohan sangat ingin menggigitnya sampai mati. Dia meraung, 10 bulan, 10 bulan! Dia melihat kulit Li Yunxiao yang terus-menerus menyerap cahaya bintang. Dia hanya merasa sedikit pusing. Dia meratap, "Dan setelah 10 bulan, aku hanya bisa menyerap sedikit cahaya bintang. Bagaimana aku bisa menelannya seperti kamu?" "Tidak, ini bukan menelan dalam suapan besar. Ini menelan seperti ikan paus." Dia memegangi kepalanya dan meraung, "Kamu makan seperti ikan paus sekarang. Kamu tidak akan kalah dariku. Kamu... Sejak dia melihat Li Yunxiao sampai sekarang, meskipun dia terkejut, keterkejutannya saat ini telah mencapai puncaknya. Tidak mungkin lagi. Sekarang. Bahkan jika Li Yunxiao mengatakan bahwa dia tidak punya penis, dia tidak akan terkejut. Dia telah membenamkan dirinya dalam teknik pemurnian jiwa cahaya bintang hampir sepanjang hidupnya. Dia memahaminya dengan sangat baik. Baru setelah itu dia bisa merasakan kengerian penampilan Li Yunxiao. Itu tidak bisa digambarkan sebagai seorang jenius. Dia merasa bahwa dia harus menciptakan sebuah kata untuk menggambarkan perasaan ini. Perasaan kaget dan tertekan yang luar biasa ini melekat di hatinya. Jika dia tidak memiliki tubuh, dia akan muntah darah. "Tidak jauh lebih baik darimu?" Li Yunxiao mengerutkan kening dan mendengus dengan nada menghina. "Cek, maksudku, aku tidak sebaik kamu. Saya pikir kamu lebih kuat. Aku tidak sebaik kamu. Apa yang membuat kamu begitu bersemangat?" Puft. Meskipun Yuan Gaohan tidak memiliki tubuh, dia tidak bisa menahan nafas. Ia merasa depresi di tubuhnya telah hilang. Kekuatan jiwanya juga sangat rusak. Pada saat ini, cahaya bintang di kehampaan menghilang. Jejak warna putih keabu-abuan terlihat di pakaian hitam tak berujung. Mereka terus-menerus beredar dan terlihat samar-samar. Tubuhnya sepertinya masuk dari ruang lain. Ekspresi Yuan Gaohan berubah. Dia tidak mau repot memikirkan hal lain. Dia berteriak, "Itu di sini." Angin astral primordial telah muncul. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Angin mengubah segala sesuatu. Saat suaranya jatuh, angin kencang mendesis di langit. Langit yang semula tenang tiba-tiba menjadi panik, dan bintang-bintang di langit berangsur-angsur meredup, perlahan-lahan mengaburkan pandangan. Meski keduanya terpisah lebih dari 10.000 meter, mereka masih bisa merasakan kekuatan elemen yang kuat itu. Khusus untuk Li Yunxiao, kelembapan di tubuhnya meningkat pesat. Yuan Gaohan berteriak, "Cepat dan edarkan ki-mu. Selama kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Itu hanya akan mendatangkan malapetaka di langit tanah sunyi purba ini. Itu akan hilang dalam waktu sekitar 1 jam." Tubuh Li Yunxiao memancarkan cahaya terang, menerangi sekeliling seperti siang hari. Kulitnya transparan seperti salju, dan ditutupi tetesan air kecil. Air itulah yang merembes keluar. Di bawah sinar bulan yang terang, ia bertahan dan tidak menguap. Tubuh ilahi. Yuan Gaohan terkejut. Dia berkata dengan kaget, "Tubuh dewa, macam apa ini?" Ia benar-benar dapat menahan kekuatan transformasi angin. Angin astral primordial. Meskipun tubuh dewa sangat berharga, sebagai alkemis kelas 9 tempat suci, dia telah melihat semua jenis jenius yang mengerikan. Di matanya,
keberadaan tubuh dewa bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun, kemampuan menahan angin astral primordial masih mengejutkannya. Li Yunxiao juga sedikit terkejut. Tubuh bulan cerah ini dapat memurnikan energi negatif. Dia tidak menyangka kalau itu juga bisa melawan kekuatan elemen. Namun, ini juga karena jaraknya masih 10.000 meter dari angin astral primordial. Kalau tidak, belum lagi tubuh dewa. Hanya tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang mampu menahannya. Aku tidak menyangka tubuh dewa ini memiliki beberapa keterampilan. Aku tidak menyia-nyiakan 2 miliar batu primordial. Li Yunxiao sangat gembira. Apa? Apa yang tidak terbuang? Yuan Gaohan tidak mengerti dan bertanya dengan heran. Li Yunxiao meliriknya dan berkata sambil tersenyum nakal, "Saya menghabiskan 2 miliar batu primordial kelas menengah untuk ditukar dengan tubuh dewa ini. Batu purba untuk ditukar dengan tubuh dewa?" Mulut Yuan Gaohan terbuka lebar. Bahkan jika dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia hanya tahu bahwa tubuh dewa hanya dapat diwarisi melalui kelahiran atau dibangunkan oleh garis keturunan resesif. Dia belum pernah mendengar bahwa tubuh dewa bisa dibeli. Jika ada hal sebaik itu, maka semua orang di dunia akan memiliki tubuh dewa. Saat ini dia tidak bisa bertanya lebih banyak. Li Yunxiao juga terlalu malas untuk menjelaskannya. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke atas kehampaan dan menunjukkan sedikit senyuman sinis. Kedua kakinya terinjak keras dan melayang ke angkasa. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah angin astral primordial. "Hai, kamu, gila. Anda tidak ingin hidup lagi." Bola mata Yuan Gaohan langsung keluar. Dia memandang Li Yunxiao dengan mulut terbuka lebar. Seperti anak panah menyala yang membubung ke langit, dia bergegas menuju angin astral yang menakutkan dengan cahaya putih yang indah. Seluruh lingkungan sekitar reruntuhan dilanda angin puyuh yang kuat semacam ini. Malam berbintang telah hilang sama sekali. Dunia menjadi kabur. Antara langit dan bumi hanya terdengar suara siulan yang merobek gendang telinga. Meskipun tubuh jiwa Yuan Gaohan tidak memiliki tubuh fisik, di bawah pengaruh angin astral, dia merasa seolah-olah akan terkikis. Dia buru-buru mengedarkan energinya untuk menahannya. Ketika Li Yunxiao berada sekitar 100 km jauhnya dari angin astral, dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Air di tubuhnya menguap dari kulitnya. Dari jauh, dia tampak seperti baru saja terbakar. Hanya kepulan asap putih besar yang terlihat. Asap putih dalam jumlah besar keluar dari cahaya putih tubuh ilahi bulan terang. Itu semua adalah uap air yang menguap dari tubuhnya. "Aku tidak bisa mendekat. Ayo berhenti di sini." Genryu juga merasakan kelainannya. Dia buru-buru menggunakan keterampilan jiwa dan secara bertahap menyatu dengan jiwa inang Li Yunxiao. Tubuhnya berubah menjadi iblis berdasarkan tubuh Tuan. Tubuhnya semakin diperkuat ini untuk sementara menghentikan pengaruh angin astral. Asap putih yang keluar dari tubuhnya juga berkurang dengan cepat. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa dia tidak memiliki banyak air tersisa di tubuhnya. Tidak banyak air yang bisa diuapkan. Setelah fusi jiwa, kekuatan jiwa Li Yunxiao langsung mencapai puncak tingkat ke-6. Matanya berubah menjadi bulan darah sabit. Energi spiritualnya memancar keluar dari matanya, mengisolasi semua elemen angin di sekitarnya, dan membentuk zona perlindungan vakum. Setelah itu, cahaya keemasan muncul di antara alisnya. Dia mengeluarkan tablet Dewa Alam Semesta, dan terbang menuju angin astral, tak terbatas yang menghubungkan langit dan bumi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.